Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih Halo. sudah meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 7 Aorta Thoracalis LKMMD Aorta 2021, program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Diki Fataroni. Saya Devia Fitri Zarina. Saya Lutfia Putriwandi. Saya Abrari Fauzi. Saya Asifa. Saya Serena Santoso. Saya Elanda Permata Derlin. Saya Jasbina Fatima Elnuraniski. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dahulu. Oke, secara singkat saja, saya Muhammad Naufal Akbar, ya sarjana pendidikan. Makasih. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melakukan survei dan edukasi mengenai masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Untuk itu, saya persilahkan teman saya Devia untuk melanjutkan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak sudah meluangkan waktu dan hadir pada kegiatan kami hari ini. Di sini kami akan melakukan survei dengan mengajukan 4 topik, yaitu yang pertama ada mental health, yang kedua ada kebersihan, dan yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan yang terakhir ada COVID-19 dan vaksin. Menurut Bapak, masalah kesehatan apa yang paling sulit diperhatikan dari 4 topik yang sudah saya sebutkan? Ya, terima kasih. Kalau saya mempunyai pendapat, itu yang pertama tadi, yaitu mental health. Baik, Bapak. Mengapa topik tersebut menjadi perhatian Bapak? Mental health itu secara singkatnya yaitu kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Itu di mana kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Ketika orang hidup normal, maka dia sehat, tidak mempunyai kecemasan, tidak stres, tidak depresi. Karena penyakit dari yang saya sebut tadi itu bisa menyebabkan penyakit yang lainnya. Itu saja. Baik, Bapak. Selanjutnya, izinkan kami memberikan edukasi mengenai topik yang Bapak pilih tersebut, yaitu mental health. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan edukasi dari teman-teman saya kelompok 7. Bisa dimulai dari Abrari. Sudah terlihat, Abrari. Jadi ya benar kata Bapak tadi, mental health ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dan disoroti oleh setiap individu, tidak hanya mengenai kesehatan fisik, tapi juga tentang kesehatan jiwa kita. Muncullah satu pertanyaan, kenapa sih mental health ini menjadi suatu agenda atau sesuatu hal yang perlu kita perhatikan? Ternyata banyak orang, terutama mahasiswa atau orang-orang yang bekerja, itu memiliki tingkat stres yang begitu tinggi. Contohnya pada studi yang dilakukan oleh FKM UI menyatakan bahwa tingkat stres mahasiswa di Indonesia itu sudah sebesar 55%. Terus ini juga nggak terjadi di Indonesia saja, di Amerika Serikat contohnya 85% itu mengalami tekanan emosional tingkat tinggi, nggak sedang. Sedangkan 45%-nya itu mengalami tekanan level tinggi. Artinya kita sebagai mahasiswa juga termasuk Bapak di sini kan juga terlibat juga seorang mahasiswa ya Pak. Artinya kan mungkin akan menemukan berbagai tantangan ataupun tekanan yang dapat menjadi gangguan kesehatan mental. Yang ketiga ini adalah kesehatan mental di saat pandemi. Jadi kan pandemi ini mengharuskan kita untuk bekerja, belajar dari rumah, dan mengurangi aktivitas kita di luar. Ini sangat bagi beberapa orang yang tidak terbiasa mungkin akan memberikan gangguan mental ataupun memberikan tekanan kepada orang tersebut. Itulah mengapa jadi mental health ini menjadi perhatian yang perlu kita sadari dan perlu kita perhatikan begitu. Oke, selanjutnya adalah jangan lakukan self diagnose. Jadi kebanyakan orang itu biasanya beranggapan bahwa dia depresi dan
dan dia menganggap bahwa dirinya depresi. Padahal sebelum kita menyimpulkan apakah kita benar mengalami penyakit tersebut, itu tidak bisa hanya sebatas dari perasaan kita. Kita harus benar-benar tahu apakah kita memang benar mengalami hal tersebut. Dan faktanya adalah ketika seseorang itu yang tidak berkompetensi atau tidak memiliki latar belakang melakukan self-diagnose, dia akan mengambil kesimpulan yang salah yang akhirnya berakibat berimplikasi terhadap kesalahan dalam pengobatannya atau self-medication itu tersebut. Nah, disinilah peran para kesehatan dan juga individu di mana kita itu harus mengerti bahwasanya kesehatan mental ini ada baiknya tidak ditangani secara sendiri. Gangguan kesehatan mental ini tidak ditangani secara sendiri begitu. Ada baiknya pergi ke ahli ataupun dokter, baik itu dokter, psikolog, psikiater, yang dimana mereka ini punya pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut. Lantas, apa sih ciri-ciri atau tanda kita ini perlu untuk pergi ke seorang ahli? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda mengalami gangguan mental. 1. Perubahan tidur atau nafsu makan. Perubahan tidur dan nafsu makan yang dramatis atau penurunan dalam perawatan pribadi. Yang kedua adalah perubahan suasana hati, yaitu pergeseran emosi atau perasaan tertekan yang cepat atau dramatis. Yang ketiga adalah penarikan, yaitu penarikan sosial baru-baru ini dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Yang keempat adalah penurunan fungsi. Penurunan fungsi yang tidak biasa di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sosial seperti berhenti berolahraga, gagal di sekolah, atau kesulitan melakukan tugas yang biasa. Yang kelima adalah masalah berpikir. Masalah dengan konsentrasi, ingatan, atau pemikiran logis dan ucapan yang sulit dijelaskan. Yang keenam adalah sensitivitas yang meningkat. Kepekaan yang meningkat terhadap pemandangan, suara, bau, atau sentuhan, menghindari situasi yang terlalu merangsang. Yang ketujuh adalah apatis, yaitu kehilangan inisiatif atau keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas apapun. Yang kedelapan, merasa terputus, yaitu perasaan samar-samar terputus dari diri sendiri atau lingkungan seseorang, rasa tidak nyata. Yang kesembilan adalah pemikiran tidak logis, keyakinan yang tidak biasa atau berlebihan tentang kekuatan pribadi untuk memahami makna atau memengaruhi peristiwa. Pemikiran tidak logis atau ajaib khas masa anak-anak pada orang dewasa. 10. Gugup, takut atau curiga terhadap orang lain atau perasaan gugup yang kuat. Yang kedua, tidak biasa, aneh, tidak seperti penjelasannya. Saya akan persilahkan kepada teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebiasaan berlebihan. Kebiasaan berlebihan atau excessive habit ini terjadi ketika seseorang melakukan kebiasaannya secara berlebihan dan tidak wajar. Kebiasaan berlebihan ini memiliki berbagai macam bentuk. Misalnya, kebiasaan makan berlebih, berpikir berlebihan atau overthinking, dan produktivitas yang berlebihan atau toxic productivity. Kemudian kita masuk ke toxic productivity. Toxic productivity atau produktivitas toksik adalah keinginan seseorang untuk selalu produktif setiap saat dengan segala upaya dan cara serta tidak ingin berhenti meskipun tugasnya itu sudah selesai. Orang yang terkena toxic productivity akan menghabiskan waktunya untuk mengembangkan dirinya sehingga ia tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan hal-hal lainnya seperti berkumpul dengan keluarganya. Apa saja sih yang merupakan tanda-tanda dari toxic productivity ini? Yang pertama, terlalu banyak bekerja sehingga membahayakan kesehatan dan hubungan pribadi.
Nah, orang yang mengalami toxic productivity akan menghabiskan waktunya untuk selalu bekerja dan mengembangkan dirinya, sehingga ia melupakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti makan, minum, merawat diri, berkumpul dengan keluarga, dan hal-hal penting lainnya. Tentu hal ini akan membahayakan kesehatan dan hubungan pribadi dari orang yang mengalami toxic productivity tersebut. Yang kedua, memiliki harapan yang tidak realistis. Orang yang mengalami toxic productivity akan membuat harapan-harapan yang tidak realistis untuk ia capai. Orang tersebut akan men-set goals yang sama untuk setiap harinya tanpa memperhatikan faktor eksternal dan situasi stres yang dapat mengganggu keadaan normal orang tersebut. Nah, yang ketiga, gelisah. Orang yang mengalami toxic productivity akan merasa bersalah dan menganggap harga dirinya itu berkurang ketika ia beristirahat atau cuti dari kebiasaannya bekerja, sehingga ia menjadi gelisah. Nah, jika kita mengalami toxic productivity ini, maka cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Jangan terlalu banyak melakukan pekerjaan. Kerjakan saja secara perlahan-lahan, step by step, dan jangan lupa untuk memuji diri sendiri jika sudah berhasil menyelesaikan setiap langkah yang dilakukan. Yang kedua, beristirahat. Istirahat itu sangat penting untuk menyegarkan kembali pikiran dan tubuh dari stres yang kita berikan pada diri sendiri. Sering-seringlah beristirahat di sela-sela pekerjaan dan biarkan diri sendiri beristirahat ketika merasa lelah. Yang ketiga, tetapkan batasan untuk diri sendiri. Susunlah aturan-aturan untuk dipatuhi mengenai diri sendiri maupun pekerjaan. Misalnya menyalakan mode jangan ganggu pada smartphone setelah jam 11 malam, membatasi waktu layar smartphone sebelum tidur, dan mengatur jarak antara diri dengan pekerjaan. Yang terakhir, maafkan diri sendiri. Pahami bahwa nilai dari kita bukanlah berdasarkan pencapaian kita, melainkan pada diri sendiri sebagai pribadi. Belajar memaafkan diri karena tidak selalu bisa mengerjakan pekerjaan dengan 100%. Pahami bahwa 25% atau bahkan 10% saja itu sudah cukup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan teman selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan overthinking. Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan, serta overthinking dalam berupa ruminasi dan khawatir. Sesuatu yang berlebihan tentulah tidak baik. Misalnya ketika kita malam hari yang awalnya berniat untuk tidur malah memikirkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Memikirkan masa depan contohnya. Apakah aku bisa seperti mereka? Bagaimana aku di masa depan? Aku takut gagal. Tetapi kita tidak memikirkan caranya menuju itu, atau bahkan malah tidak melakukan apa-apa. Sehingga timbullah perasaan cemas yang berlebih. Tidak ada salahnya memikirkan masa depan jika diikuti dengan aksinya, dan tentunya tidak berlebihan. Bisa di next. Dari sekarang berupayalah mengatasinya. Yang pertama, kesadaran adalah awal dari perubahan. Setiap kali merasa ragu atau merasa stres atau cemas, mundurlah dan lihat situasinya dan bagaimana cara kita meresponnya. Yang kedua, berhenti menunggu kesempurnaan. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Menjadi ambisius itu hebat, tetapi mengajar kesempurnaan itu tidak realistis, tidak praktis, dan melemahkan. Ubah pandangan diri tentang rasa takut. Karena kita pernah gagal, tidak berarti itu harus selalu menjadi hasilnya. Di setiap kesempatan adalah tempat untuk memulai kembali. Pasang timer untuk bekerja. Batasi diri sendiri ketika overthinking itu datang. Yang kelima, sadarilah bahwa tidak dapat memprediksi masa depan. Yang keenam, overthinking adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Dan ketika hal itu datang, kamu sendiri yang memilih terperangkap atau berjalan maju dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect merupakan fenomena saat seseorang keliru menilai kemampuannya. Mereka biasanya merasa lebih hebat, pintar, dan superior
Bahkan mereka ada yang sampai menganggap pendapatan orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Adapun penyebab dari Dunning-Kruger ini dapat berupa kurangnya kesadaran diri, sikap menilai orang lain tanpa menilai diri sendiri terkait pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan juga seringkali ketika menerima sedikit informasi, mereka langsung merasa lebih berpengalaman. Cara mengatasi Dunning-Kruger efek yaitu 1. Berpikirlah sebelum membuat kesimpulan apapun, selalu luangkan waktu untuk merenungkan kemampuan yang kita miliki. Hal ini merupakan cara yang paling penting dalam mengatasi Dunning-Kruger effect, karena dengan cara ini kita dapat mencegah melebih-lebihkan kompetensi yang kita miliki. 2. Tantang diri dengan pengetahuan. Maksudnya, tantang diri dengan cara rutin mempertanyakan basic pengetahuan kita dari kesimpulan yang sudah kita buat. Dengan cara ini, kita akan sangat terbantu untuk menyadari kesalahan-kesalahan pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiga ada take your own time, yaitu refleksikanlah semua tindakan yang akan diambil sebelum membuat keputusan yang cepat. Yang keempat ada berolahraga. Berolahraga juga tak kalah penting. Berolahraga berguna untuk menyeimbangkan kembali emosi negatif dan menghilangkan stres. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada belajar bersama dan mengajarkan orang lain. Maksudnya, penelitian membuktikan apabila belajar bersama dan mengajarkan orang lain akan meningkatkan pemahaman pada diri kita sendiri. Dikarenakan saat kita mengajarkan orang lain, kita menantang diri kita untuk bisa memahami lebih dan menyederhanakan penjelasan itu agar orang lain memahami apa yang sedang dibahas. Hal ini berkolerasi dengan the learning pyramid, di mana mengajarkan orang lain memberikan sekitar 90% retention rate. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, beberapa upaya untuk mengatasi gangguan mental health ini, diantaranya yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik, misalnya meluangkan waktu untuk berolahraga, kemudian melakukan aktivitas rutin yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa jenuh kita, menghilangkan kebiasaan buruk, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat, agar kita tidak terlalu larut dalam masalah kita, kemudian mencari dan mengakses informasi dengan lebih bijak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada diri sendiri, kemudian tetap selalu bersyukur terhadap apa yang sudah kita capai, kemudian menghubungi tenaga profesional, di mana hal ini dapat kita lakukan untuk meminta bantuan layanan psikologis untuk mengurangi rasa ketakutan, kemudian kecemasan, dan masalah yang kita alami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari teman-teman saya mengenai edukasi tentang mental health. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai penyampaian edukasi tadi? Cukup menarik pembahasannya mengenai kesehatan mental tadi ya. Tapi alangkah baiknya cuman harus menambah, kita sekarang berada di pandemi COVID-19. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu pada saat pandemi seperti ini? Nah, kalau bisa itu sarannya saya minta tambahkan saja itu. Iya Bapak, baik. Terima kasih atas masukannya. Itu sangat berguna bagi kami semua. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama. Abdari dipersilahkan.
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak yang telah hadir pada sore hari ini. Kami dari kelompok 7 Aorta Thoracalis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami dari kelompok 7 Aorta Thoracalis LKMMD Aorta 2021, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusti Diki Fataroni. Saya Devi Fitri Zarina. saya Brari Fauzi. Saya Asifa. Saya Jasmina Fatima El Nuraniski. Selanjutnya saya persilahkan Kakak untuk memperkenalkan diri dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandrina Septiara Kasumi. Saya mahasiswa semester 1 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat juga. Salam kenal. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melakukan survei dan edukasi mengenai masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Untuk itu, saya persilahkan teman saya, Devia, untuk melanjutkan. Baik, di sini kami akan mengajukan 4 topik, yaitu yang pertama ada mental health, yang kedua ada kebersihan, dan yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan yang terakhir ada COVID-19 dan vaksin. Menurut Kakak, masalah apa yang paling sulit diperhatikan dari 4 topik yang sudah saya sebutkan? Saya lebih tertarik ke COVID-19 sih. Baik, Kak. Nah, terus mengapa topik tersebut menjadi perhatian Kakak? Saya tertarik memilih topik mengenai COVID-19 karena di negara kita saat ini kan masih terus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang membuat ruang bergerak kita pun semakin terbatas kan. Jadi saya ingin tahu informasi mengenai virus corona. Baik, Kak. Nah, izinkanlah kami menjelaskan beberapa penjelasan mengenai COVID-19 dan vaksin. Kepada teman-teman saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 updates in Indonesia. Dapat kita lihat di layar, di sini terpampang data kasus COVID-19 di Indonesia. Indonesia berhasil melewati gelombang kedua COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, adapun puncak gelombang kedua terjadi sejak Juni hingga Agustus, di mana rata-rata kasus harian COVID-19 di atas 50.000. Di sini dapat kita lihat di tabel ini, update pada tanggal 26 Oktober 2021 pada jam 4 di Indonesia ada sekitar 4.241.090 kasus yang terkonfirmasi. Selanjutnya ada 4.084.831 kasus sembuh. Selanjutnya ada 143.270 kasus meninggal, dan yang terakhir 12.989 kasus aktif, dan bisa dilihat pada grafik di sini. Baik, di sini saya akan bahas tentang vaksin. Jadi ada beberapa cara sebenarnya dalam mengatasi pandemi.
Salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah, misalnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan sekarang ini kan sudah ada PPKM dan sebagainya. Intinya adalah membatasi mobilitas dari setiap masyarakat agar penularan dari manusia ke manusia itu tidak terjadi. Itu adalah salah satu cara ketika kita itu belum menemukan kekebalan begitu. Tapi ketika kita udah mempunyai vaksin, di mana vaksin ini dapat membuat manusia itu memiliki kekebalan terhadap COVID-19, ini adalah salah satu solusi alternatif ataupun solusi lain untuk kita mengalahkan COVID-19. Pada suatu momen, kita akan mencapai yang dinamakan herd immunity. Jadi menurut ahli, herd immunity ini ketika sudah 80-90% orang atau populasi di suatu negara itu divaksin, maka besar kemungkinan keseluruhannya itu akan kebal terhadap penyakit COVID-19 ini sendiri. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pertama adalah virus load. Jadi kalau misalnya seorang manusia itu tidak pernah melakukan vaksin, dia itu tidak memiliki antibody COVID. Artinya ketika virus itu masuk ke tubuh, tubuh itu memerlukan waktu untuk mengenali virus tersebut. Sedangkan jika seseorang itu sudah divaksin, tubuh akan langsung menyerang virus tersebut dan mengurangi jumlah virus tersebut. Ketika jumlah virus itu cepat dikurangi atau virus load-nya itu cepat dikurangi, maka besar kemungkinan virus tersebut akan lebih sulit atau sukar untuk disebarkan. Terus yang kedua adalah tingkat keparahan ataupun hospitality rate. Jadi ketika sudah divaksin, karena virus tadi sudah dikalahkan di awal, maka otomatis virus tersebut tidak sampai ke tahap di mana seseorang itu bisa mendapat gejala yang parah atau kritis begitu. Hal ini akan berdampak baik terhadap suatu komunitas karena nantinya rumah sakit itu tidak akan over capacity atau tidak akan berlebihan dalam jumlah kapasitasnya begitu. Semua orang hanya mendapat gejala ringan dari COVID dan tidak gejala berat hingga kematian. Jadi itu adalah suatu hal yang dapat dihindari jika vaksin itu dilaksanakan dan kita sudah mencapai herd immunity. Lanjut. Nah, oleh karena itu herd immunity ini adalah salah satu target ataupun usaha yang dilakukan oleh setiap negara saat ini. Indonesia adalah salah satu yang gencar-gencarnya, bahkan hingga 1 juta vaksin per hari itu dilaksanakan begitu. Selain itu juga walaupun kita sudah mencapai herd immunity, kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena ya virus ini tidak akan hilang, kita hanya bisa menguranginya ataupun mengontrolnya secara perlahan begitu. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di data ini 26 Oktober, ini kayaknya typo deh, harusnya 2021 kayaknya ya. Oke, pada tanggal 26 Oktober 2021 kita itu sudah mencapai 50%. Nah, kan kalau kita melihat dari data ahli, harusnya kan herd immunity itu dicapai ketika 80%. Artinya kita ini udah 3/4 jalan kayaknya untuk mencapai herd immunity tersebut. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena kita ya sebagai rakyat ya harus aktif untuk mengedukasi teman-teman kita, mengedukasi keluarga kita untuk nggak takut sama vaksin dan mengatakan bahwa vaksin ini adalah salah satu cara ampuh ataupun cara kita untuk dapat mengontrol COVID-19. Oke, itu saja sih. Oleh karena itu ya vaksin ini begitu penting begitu. Terima kasih. Izinkan saya menjelaskan. Nah, kemana kita mendapatkan vaksin? Kita bisa mendapatkan vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu pelacakan dan menghentikan penyebaran COVID-19 serta pendataan ya siapa saja sih yang ingin vaksin. Di sini kalian bisa lihat untuk mendaftarnya sudah diarahkan. Aplikasi ini bisa juga diunduh di Play Store maupun App Store. Nah, tentunya untuk
kita lebih tahu informasi seputar COVID-19, kita bisa mencek di situs covid19.go.id. Di situ kita juga bisa mencari tahu apakah berita-berita yang beredar di masyarakat ini benar atau bukan, baik itu hoax atau bukan. Kita bisa menceknya di sana. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari rekan-rekan saya. Jadi bagaimana? Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah sangat dapat dipahami dan dapat menambah wawasan saya mengenai informasi-informasi terkait dengan virus corona. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Gusti Diki Pataroni. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi edukasi dari teman-teman saya kelompok 7 Aorta Thoracalis. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Dipersilahkan Abrar. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kakak yang telah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 7 Aorta Thoracalis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami perwakilan dari kelompok 7 Aorta Thoracalis LKMMD Aorta 2021, program studi kedokteran, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfia Putriwandi. Dan saya Elanda Permata Derlin. Ya, oke. Selanjutnya saya persilakan Kakak untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Lutfia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Kakak Amiratun Nailah, PSPD 2017. Sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih banyak, Kak. Oke, di sini kami akan melakukan survei dan edukasi mengenai masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Untuk itu saya persilahkan teman saya, Elanda Permata Derlin, untuk melanjutkan. Salam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak karena kakak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kami hari ini. Di sini kami akan mengajukan 4 topik, yaitu ada mental health, kemudian kebersihan, penyakit menular seksual, dan juga COVID-19 dan vaksin. Menurut kakak, masalah apa yang paling sulit diperhatikan dari 4 topik yang sudah saya sebutkan? Mungkin penyakit menular seksual ya, Ella. Baik, mengapa topik tersebut menjadi perhatian kakak? Ya, kalau menurut kakak, penyakit menular seksual itu edukasinya mungkin masih kurang di tengah masyarakat. Terus juga peningkatan jumlah pasien di rumah sakit juga meningkat. Terus juga merupakan permasalahan yang tabu. Jadi di masyarakat itu masih belum terlalu dibahas gitu. Terus juga biasanya penyakit menular seksual juga dibahas di perkuliahan, namun mungkin perlu diulang kembali gitu. Baik. Terima kasih kakak atas jawabannya.
Acara selanjutnya adalah pemaparan edukasi dari teman saya, Lutfia. Bisa dimulai, Lutfia. Oke, sebentar, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Izin menjawab, sudah, ya. Oke. Oke Kak, kami izin untuk menyampaikan sedikit materi edukasi mengenai HIV/AIDS yang merupakan salah satu penyakit menular seksual yang banyak sekali terjadi. Oke, langsung saja ke pengertian. Yang pertama, HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga fungsinya terus menurun secara drastis. Virus HIV ini menyerang yang namanya sel CD4 yang merupakan sel yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila infeksi virus HIV ini terus berlanjut, nanti akan berujung pada terjadinya AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS ini sendiri adalah gejala yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Pada orang normal, umumnya jumlah sel CD4-nya itu adalah sekitar 500 sampai 1.400 sel per milimeter kubik darah. Sedangkan pada orang yang terkena AIDS, itu sel CD4-nya hanya berjumlah kurang dari 200 per milimeter kubik darahnya. Lanjut ke penyebab. Yang pertama itu adalah seks bebas. Seperti yang kita tahu, penyebaran virus HIV itu melalui cairan tubuh, bisa dari darah, sperma, ataupun cairan vagina. Ketika seseorang itu melakukan seks bebas, maka itu memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh tersebut. Nah, apabila pasangannya itu mengalami terinfeksi virus HIV, maka kemungkinan besar pasangannya yang sehat juga akan terinfeksi virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Ini contohnya ketika ada orang yang menggunakan narkoba suntik. Biasanya orang yang menggunakan narkoba suntik ini menggunakan jarum yang sama dengan orang lain. Jadi apabila ada salah satu yang terkena virus HIV, terus dia menggunakan jarum suntiknya, kemudian darahnya tertinggal di jarum tersebut, apabila digunakan oleh orang lain yang sehat, kemungkinan dapat tertular virus HIV juga. Yang ketiga, penggunaan peralatan tato atau tindik yang tidak steril. Ini juga mirip dengan jarum suntik tadi. Apabila orang yang terinfeksi virus HIV itu menggunakan peralatan tato atau tindik tersebut, kemudian tidak disterilkan, lalu misalnya darahnya itu tertinggal di situ, orang selanjutnya yang memakai peralatan tato atau tindik tersebut juga dapat terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian gejala HIV atau AIDS yang akan dijelaskan oleh Elanda. Kepada Elanda, saya persilakan. Izin masuk sebelumnya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan dari gejala HIV atau AIDS ini. Awalnya itu pada tahun 3 sampai 4 tahun pertama itu gejalanya masih belum terlihat, tetapi sudah ada gejala-gejala ringan yang muncul seperti adanya gejala ringan seperti flu dan diare. Kemudian pada tahun ke-5 sampai ke-6, tahun terakhir itu sudah muncul gejala-gejala berat seperti penurunan berat badan secara mendadak, kemudian terjadi pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. Lanjut slide-nya, Via. Kemudian kita lihat dari penanganan. Yang pertama yaitu menyangkut dengan penanganan infeksi HIV, sampai sekarang obat atau metode penanganannya belum ditemukan. Tetapi kita bisa berusaha dengan menjalani pengobatan tertentu, di mana hal ini bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Misalnya seperti melakukan tes HIV. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV. Lanjut, ya. Kita lihat dari pencegahannya yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini bisa
membuat kita menjadi lebih tenang dan juga lebih ya begitulah. Yang kedua yaitu jauhi lingkungan dengan pergaulan yang buruk. Kemudian hanya melakukan hubungan seks setelah menikah dengan pasangan sendiri. Kemudian hal yang harus kita hindari dari penyakit HIV ini untuk mencegah penyakit HIV ini yaitu berganti-ganti pasangan. Kemudian melakukan seks di luar nikah. Menggunakan jarum tidak steril, misalnya narkoba suntik, menggunakan peralatan tato atau tindik yang tidak steril. Lanjut. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alanda atas pemaparan materinya. Itulah pemaparan materi edukasi dari kami sebagai perwakilan kelompok 7 Aorta Thoracalis. Oke, sesi selanjutnya adalah foto bersama. Oke. Saya hitung sampai 3 ya, Kak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kakak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari perwakilan kelompok 7 Aorta Thoracalis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi edukasi maupun salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.